Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katilia Diah Prameswari dari kelas IF 4610 dengan NIM 13012233320. Saya akan mempresentasikan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan, dan secara istilah, Al-Quran berarti kitab suci yang berisikan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu Al-Huda atau petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua yaitu Al-Furqan atau pemisah antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa yang berarti pengobatan, dan yang keempat yaitu Al-Mau'izah yang berarti pengajaran bagi umat manusia. Isi kandungan Al-Quran ada 6, yaitu akidah, ibadah, akhlak, fikih, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab yang berarti bacaan. Yang kedua yaitu Al-Huda yang berarti petunjuk bagi umat manusia. Dan yang ketiga yaitu Al-Furqan yang berarti pemisah antara yang baik dan yang buruk. Dan lain sebagainya. Sejarah turunnya Al-Quran dan pembukuannya. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5. Kurun waktu penurunan Al-Quran yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pembukuan Al-Quran terbagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman Rasulullah SAW. Pada zaman ini, penulisan Al-Quran masih menggunakan media yang sederhana dan belum terkumpul menjadi satu mushaf. Yang kedua yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman ini, Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan kembali dan menuliskan Al-Quran agar menjadi satu mushaf yang tersusun rapi. Dan yang ketiga yaitu zaman Utsman bin Affan. Pada zaman ini, Utsman bin Affan membentuk satu panitia untuk membuat standar Al-Quran yang dinamakan Mushaf Utsmani dengan tujuan untuk membukukan Al-Quran secara sah. Yang kedua yaitu hadis. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Secara istilah, hadis berarti hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Bagian hadis. Yang pertama yaitu rawi, informan yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu sanad, silsilah rawi dari periwayat pertama hingga terakhir. Yang ketiga yaitu mukharij, rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam catatan atau karyanya. Yang keempat yaitu syagul ada, yaitu redaksi yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Dan yang terakhir yaitu matan hadis, isi dari hadis itu sendiri. Berdasarkan sandarannya, hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis marfu, hadis yang disandarkan dari Rasulullah SAW baik dari hukum, perkataan, dan perbuatannya. Yang kedua yaitu hadis mauquf, hadis yang disandarkan dari para sahabat Nabi baik hukum, perkataan, dan perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan dari para tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup ketika atau setelah masa hidup Rasulullah SAW. Kualitas hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sahih, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang dabit atau mempunyai daya ingat kuat, adil, dan tidak ilat atau cacat. Yang kedua yaitu hasan, hadis yang sanadnya bersambung, adil, dan tidak ilat, tetapi tidak dabit. Dan yang ketiga yaitu daif, hadis yang sifatnya tidak memenuhi hadis sahih dan hasan, sehingga hadis ini dianggap lemah. Fungsi hadis yaitu untuk menegaskan hukum dalam Al-Quran, lalu memperjelas hukum dalam Al-Quran, dan sebagai penetap hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Sedangkan secara istilah,
Ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan dengan bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Mujtahid adalah orang-orang yang melakukan ijtihad. Syarat menjadi mujtahid yaitu mengetahui dalil syar'i, mengetahui ilmu hadis, mengetahui nasik dan masuk atau penetapan hukum syara Al-Quran, kemudian mengetahui bahasa Arab dan hukum Islam, dan memiliki kemampuan kuat untuk memahami ayat suci Al-Quran. Dasar hukum ijtihad, yang pertama didasarkan pada Al-Quran, kemudian yang kedua didasarkan pada sunnah, dan yang terakhir yaitu didasarkan pada ijma atau kesepakatan para ulama. Fungsi ijtihad yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.